Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sedang hamil ya, di awal kehamilan itu di trimester pertama, ya biasanya bumil ini kan akan mengalami keluhan mual ya. Kemudian mual-mual ini bisa sampai kadang muntah ya. Nah, apalagi kalau sudah ada riwayat masalah lambung ya ataupun sakit mah sebelumnya. Nah, jadi ini bisa mengalami kekambuhan ataupun bisa kambuh ya sakitnya ini. Nah, jadi mirip-mirip ya sebenarnya dengan gejala saat hamil. Nah, kira-kira boleh nggak sih ya bumil ataupun ibu hamil ini minum obat mah? Teman-teman ya perlu diingat ya minum obat saat hamil ini tidak menjadi pilihan utama untuk mengatasi masalah mah, apalagi minum obatnya ini sendiri ya, beli sendiri ke apotek tanpa resep dokter. Karena minum obat sembarangan yang ditakutkan saat hamil adalah mempengaruhi kehamilannya, mempengaruhi janinnya. Nah, makanya perlu hati-hati. Nah, begitupun ya dokter biasanya akan menyarankan perawatan rumahan terlebih dahulu sebelum meresepkan obat. Nah, misalkan ya makan dengan porsi lebih sedikit ya tapi lebih sering. Kemudian menghindari makanan ataupun minuman yang bisa memicu masalah lambungnya, kambuh ataupun mahnya. Kemudian tidak langsung tidur setelah makan ya. Olahraga rutin tetapi disesuaikan dengan kemampuan ya. Kemudian bisa mengkonsumsi yogurt ya ataupun makanan yang mengandung yogurt ya. Nah, ini bisa membantu meredakan gejala lambung ataupun mahnya. Nah, dan yang terpenting juga bisa minum air hangat. Kalau sedang tidak hamil ya boleh saja ya minum obat yang tanpa resep dokter ya, artinya bisa dibeli tanpa resep dokter ya, obat bebas. Nah, ini nggak masalah. Tetapi kalau hamil walaupun obat bebas harus hati-hati karena bisa saja mempengaruhi kehamilannya. Kalau memang ada indikasi ya ibu hamil boleh ya minum obat mah ya dengan seizin dari dokter, misalkan antacid, kemudian omeprazol ya, lansoprazol. Nah, ini boleh. Nah, tapi biasanya harus dengan izin dokter ataupun pengawasan dokter. Nah, begitu juga dengan sakit yang lain ya. Jadi nggak boleh minum sembarangan obat ya saat sedang hamil. Sebaiknya memang harus konsultasikan ke dokter karena ini bisa mempengaruhi kehamilannya, mempengaruhi janinnya, ya karena memang sebagian obat itu ada efek ke janin. Nah, misalkan teman-teman ya harus hati-hati, harus dihindari saat hamil. Yang pertama itu misoprostol. Nah, obat ini kan digunakan untuk mengatasi tukak lambung ya. Nah, jadi kalau sedang hamil atau sedang berencana hamil sekalipun ya, ini sebaiknya jangan konsumsi obat ini. Karena kalau seandainya mengkonsumsi obat ini ya bisa meningkatkan risiko keguguran, persalinan prematur ya ataupun cacat lahir. Yang kedua, antacid dengan kadar natrium tinggi. Nah, beberapa obat antacid ya ini memang aman untuk ibu hamil, tetapi ya kalau seandainya kadar natriumnya tinggi ini harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penumpukan cairan dalam jaringan sehingga bisa memicu pembengkakan ya di beberapa bagian tubuh. Kemudian juga ya ibu hamil teman-teman di rumah sebaiknya menghindari antacid yang mengandung aluminium tinggi ya, karena ini bisa menyebabkan nanti sembelit ya, sembelit saat sedang hamil. Kemudian juga antacid ini ya tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan suplemen asam folat atau zat besi karena bisa mengganggu proses penyerapannya. Jadi bisa memperburuk ya gejala mah seperti nyeri ulu hati. Yang ketiga, antacid dengan kandungan aspirin. Nah, jadi teman-teman ya ada juga ya antacid dengan kandungan aspirin ya atau asam salisilat ya atau asetil salisilat ya, sebaiknya dihindari karena berisiko menyebabkan perdarahan ya pada lambung ya atau usus, kemudian bisa memperparah keluhan ataupun gejala sakit mahnya ya, berisikolah ya untuk kehamilannya. Nah, jadi teman-teman ya ini perlu diingat dan juga perlu dipahami. Yang harus teman-teman lakukan sebelum minum obat mah saat hamil ya, sebaiknya hanya dikonsumsi atas izin dokter ya, karena beberapa kondisi kehamilan ya mungkin ini tidak boleh ya mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian ibu hamil jangan mengkonsumsi obat terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, ini untuk menghindari efek samping ya seperti mual, seperti diare. Nah, kemudian juga teman-teman ya, keluhan mual bahkan muntah saat sedang hamil ini memang sering dialami oleh ibu hamil dan biasanya mulai membaik dengan sendirinya ya, biasanya dengan seiring bertambahnya usia kehamilan tanpa minum obat.
Nah, kalau seandainya memang keluhannya berat, muntah-muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya barulah ya. Ini langsung aja ya pergi ke dokter ya, supaya nanti diperiksa, dilihat. Kalau seandainya dehidrasi ya berarti perlu dilakukan perawatan. Nah, kemudian teman-teman ya, karena memang keluhan-keluhan ibu hamil kalau seandainya tidak berlebihan, ya ini kan ada hubungannya dengan hormon kehamilan, itu yang perlu diketahui. Jadi kalau seandainya ya mual-mual sesekali, muntah sesekali, ya aman-aman saja tanpa minum obat ya. Ya lakukan aja perawatan rumahan yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Kalau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pengalaman juga boleh ya, tentang mual muntah ataupun sakit mah saat hamil. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.